Santai Channel Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi pokok fluida, suhu kalor, teori kinetik gas, dan termodinamika. Ya, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini kamu perhatikan ada kubus kayu yang dihubungkan dengan sebuah pegas, tercelup semuanya di dalam air dan dalam keadaan seimbang. Diketahui massa jenis airnya ρ, dan sisi kubusnya D, gravitasi G, dan pegas bertambah panjang X. Jadi juga perhatikan kalau mula-mula segini panjangnya, sekarang bertambah panjang X, berarti pertambahan panjangnya itu adalah ke atas ya gitu ya. Jadi karena tertarik oleh si kayu ke atas, maka sebenarnya gaya pegasnya pasti jadi ke bawah, F pegas, dan gaya beratnya ini sebenarnya ada W. Nah, kenapa dia tidak malah makin pendek tadi? Itu karena ada gaya, disebut ini gaya apung. Nah, jadi ini gaya apungnya ini sebetulnya lebih besar dari gaya beratnya, sehingga nanti kelihatan ini akan terdorong ke atas. Sehingga kalau seandainya tidak ada pegas, ini akan mengapung nih kayunya. Nah, pertanyaannya berapakah massa jenis kayunya? Untuk mendapatkan massa jenis kayunya, dari gambar di sini diagram gayanya bisa kita lihat dan kondisinya seimbang, sigma F sama dengan 0. Maka nanti kalau sigma F sama dengan 0, gaya yang ke atas itu F apung akan samalah pasti ini dengan W tambah gaya pegas. Nah, karena pertanyaannya adalah berapakah massa jenis kayu, maka nanti hubungannya dengan beratnya sebenarnya ini. F apung min gaya pegas akan sama dengan W. Nah, gaya apungnya adalah ρ, rujak cair itu ρ ya, dikali G dikali V, min gaya pegas itu adalah K dikali delta X nya adalah pertambahan panjang X, itu adalah M kali G. Nah, dengan mensubstitusi volumenya menjadi D pangkat 3 karena dia kubus ya, kurang Kx, sama dengan M-nya itu adalah ρ dikali V. Nah, ini adalah si balok kayunya, K lah kita katakan ya, dikali V dikali G. Nah, tukar saja V-nya ini nanti menjadi D pangkat 3, maka nanti ρ si kubus kayunya akan sama dengan ρ G D pangkat 3 min Kx dibagi dengan D pangkat 3 dikali G atau G D pangkat 3. Soal berikutnya, soal nomor 2, ada minyak dengan massa jenis 800 kg/3 melewati pipa datar yang ujungnya semakin mengecil. Pada pipa ujung besar mengalir kelajuan airnya 3 meter per detik dan perbedaan tekanan kedua ujungnya adalah 2,8 kPa. Berapakah kelajuan aliran minyak di ujung yang kecilnya? Nah, misalnya ada sebuah pipa mendatar, ya, kira-kira seperti ini. Lalu ada tampak di sini dua permukaan yang berbeda ya, dimana katakan ini permukaan 1 dan permukaan 2. Lalu di yang besar ini katanya mengalir dengan kecepatan V1 3 m/s. Lalu di V2 ini yang dicari berapa. Sementara perbedaan tekanan antara 1 dan 2 itu atau V1 min V2 itu sebesar 2,8, berarti 2800 Pascal. Ini yang diketahui ya. Dan massa jenisnya adalah 800. Pertanyaannya adalah berapakah kelajuan di pipa kecil. Nah, untuk mendapatkan berapa kelajuan di pipa kecil, karena ini adalah fluid yang mengalir, maka persamaan yang tepat untuk ini adalah hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas dan satu lagi ada hukum Bernoulli. Yang paling tepat ya, digabungan dari keduanya ya. Bernoulli menyatakan bahwa tekanan di suatu titik tambah ρ GH di titik itu ditambah setengah ρ V1 akan konstan untuk setiap titik, maka sama dengan V2
tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena di pipa datar hanya akan sama, lalu perbedaan tekanannya diketahui ya, P1 min P2 akan sama dengan setengah, pindah rho saja, rho dikali dengan V2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, ini kuadrat tadi ya. Lalu perbedaan tekanannya diketahui 2800 sama dengan setengah kali rho. Rho-nya adalah 800 kali ya, setengah yaitu 400 dikali V2 yang dicari kurang V1-nya tadi 3 kuadrat berarti 9. Nah, ini dicoret sini. Itu hasilnya adalah 4 kali 7 28 berarti 7 ya. 7 sama dengan V2 kuadrat kurang 9. Nah, dari sini V2 kuadrat akan dapat sebesar 16. Lalu kita akan dapat V2-nya adalah akar 16 ya. Itu adalah 4. Ya, soal berikutnya ada sebuah air terjun memiliki ketinggian 200 meter. Pertanyaannya, energi potensial per meter kubik yang dimiliki air sebelum jatuh adalah berapa? Nah, misalkan ada air terjun, ya misalnya air terjunnya jatuh ya dari ketinggian tertentu misalnya ya. Nah, misalnya ini permukaan air sekarang, tempat jatuhnya. Lalu ketinggiannya adalah H gitu ya. H-nya diketahui 200 meter. Lalu pertanyaannya adalah berapa energi potensial per meter kubik yang dimiliki di titik ini sebelum jatuh. Ya, kita tahu bahwa energi potensial itu MGH. Nah, energi potensial per meter kubik berarti energi potensial per satuan volume. Berarti itu sama dengan MGH dibagi dengan volume. Oke, maka M per V itu adalah rho ya. Dengan mengingat rho sama dengan M per V, sehingga bisa kita tukar menjadi rho GH. Jadi energi potensial per satuan volume itu sama dengan rho GH. Rho-nya tadi 1000. Kalau gravitasi kita misalkan 10 dan ketinggiannya 200, maka akan kita dapatkan energi potensial per satuan volumenya sebesar 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6 Joule per meter pangkat 3. Jawaban yang paling tepat itu adalah D. Soal berikutnya, kalor lebur es dapat dicari dengan memberikan suatu ya energi listrik atau daya listrik ya selama 7 menit ke dalam bongkahan es yang massa mula-mula 1,8 kg. Suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian setelah 7 menit tersisa 1,2 kg es. Berarti yang mencair itu bisa kita pastikan yang mencair itu adalah es yang mencair adalah 1,8 kurang 1,2 berarti itu 0,6 kg. Nah, bagaimana kita mendapatkan kalor lebur esnya? Nah, kenapa esnya itu mencair? Tentu karena diberikan kalor, energi kalor. Energi kalor yang diberikan didapatkan dari energi listrik. Jadi energi listrik itu digunakan untuk mengubah es tadi, ya. Lalu energi listriknya kan P kali T itu sama dengan M kali L. Dayanya sebanyak 500 watt dan lama waktunya 7 menit ya. 7 menit berarti dalam detik 7 dikali 60 sama dengan massa ya es yang leburnya adalah 0,6 kg dikali kalor leburnya. Maka nanti kalor leburnya bisa kita dapatkan. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi ini jadi 100. Ini dicoret, ini jadi 100. Maka hasilnya kita dapatkan kalau dikalikan 5 kali 7 berarti itu adalah 35 ya, berarti 35000 kg Joule per kilogram. Oke.
Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Ya, ada 3 jenis logam disambung seperti ini. Di mana si C ujungnya, ujung bebasnya 200 Celsius, sedangkan ujung bebas si A itu 0 derajat Celsius. Tentu kalau misalnya seperti ini kondisinya, kalor akan merambat dari yang suhu tinggi ke rendah, maka akan merambat ke A. Di mana laju kalornya itu atau kalor persatuan waktunya bersamanya kalor persatuan waktu itu sama dengan K konduktivitas luas perbedaan suhu dibagi dengan L-nya atau panjang rambatannya atau ketebalannya. Nah, ini persamaannya. Lalu di sini pertanyaannya adalah tentukan pernyataan yang tepat jika konduktivitas logam A banding B banding C 12 banding 8 banding 3. Ini lebih konduktif si A, baru B baru C. Berarti kalau ditanya jenis logam A lebih konduktif dari jenis semua logam, itu pasti benar, ya, karena konduktivitas lebih besar. Ya. Terus untuk mencari suhu di persambungan A dan B dan C ini bagaimana caranya? Nah, ingat, untuk mencari suhu persambungan, nah kita tahu bahwa laju kalor di C, di B, dan di A itu sama. Jadi ibarat hukum kontinuitas ya, kalor itu dirambatkan sama ya. Kalor itu dirambatkan sama, maka Q per T baik di A sama dengan Q per T baik di B sama dengan Q per T baik di C. Q per T itu tadi KA delta T per L. Nah, kalau kita masukkan KA delta T per L, nah A-nya sama mereka ya, luasnya sama, kelihatan ini luasnya, berarti tinggal panjangnya yang berbeda dan selisih suhunya. Maka kalau kita masukkan K-nya perbandingannya tadi 12 ya, berarti 12 dikali A-nya sama tadi, delta T-nya berbeda ya. Delta T-nya itu berarti kalau untuk si A berarti T1 kurang 0 ya gitu ya, selisih suhunya berarti si 1 ini suhunya lebih tinggi, berarti T1 kurang 0 dibagi jarak rambatnya adalah 15 cm. Nah, karena sini sama-sama cm semua, nggak apa-apa, satuannya tetap ya sekutu. Lalu K2-nya atau KB-nya 8 ya. 8 kali selisih suhunya ya di B yang lebih panasnya itu berarti T2 karena merambat dari kanan ke kiri, dari C ke A. Berarti di sini T2 min T1 habis itu dibagi dengan 30 cm sama dengan untuk si C-nya itu 3 ya. 3 dikali 200 min T2 itu dibagi dengan 15. Nah, ini sama-sama dibagi 15. Berarti ini tinggal 2, lalu dibagikan lagi tinggal 4. Nah, maka kita kerjakan 12T1 akan sama dengan 4T2 min 4T1, itu juga sama dengan 600 min 3T2. Nah, persamaan ini, dari persamaan ini kita akan tahu suhu di persambungan AB dan suhu di persambungan B. Suhu di persambungan AB itu tadi T1 dan suhu di persambungan BC itu adalah T2 ya. Maka nanti tinggal menyelesaikan persamaan ini sebenarnya. Misalnya kita selesaikan persamaan ini dulu bisa ya. Persamaan yang ini. Ya, berarti nanti bisa kita dapatkan kalau kita pindah ke sana ini ya, berarti 12 sama ini 16 T1 sama dengan 4T2. Dari sini bisa kita dapatkan T2 sama dengan itu 4T1 ya. Nanti sama-sama dibagi ya, ini 4. Lalu bisa juga kita dapatkan nanti
T2-nya. Di sini pertanyaannya T1 sebenarnya. Tapi nanti kita dapatkan T2 dulu boleh ya. 12 T1 sama dengan misalnya kita ganti T2-nya boleh ya. 12 T1 dari sini ya, 12 T1 sama dengan ini. Sama juga ya. Sama dengan 600 min 3T2. Jadi kita ganti T2-nya menjadi 4T1. Berarti kalau kali 3T2 berarti 3 kali 4 itu adalah 12T1. Berarti di sana 24T1 akan sama dengan 600. Maka T1-nya akan kita dapatkan sebesar 25 derajat Celcius. Nah, berarti suhu di antara A dan B adalah 25 derajat Celcius. Berarti ini pasti udah salah ya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Itu jawabannya B. Soal berikutnya, suhu yang paling rendah di dunia adalah 0 Kelvin. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Ya, tidak ada minus sekian Kelvin ya, 0 Kelvin. Lalu, pernyataan berikutnya, molekul tidak mampu bergerak pada suhu 0 Kelvin atau 0 mutlak. Nah, kita lihat dari energi kinetik itu rumusnya kan F per 2 KT, di mana F derajat kebebasan dan T ini adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Nah, berarti nanti kalau T-nya 0 berarti EK sama dengan 0, berarti tidak bergerak. Berarti ini pernyataan yang benar juga. Oke, jawabannya itu adalah A ya. Dua-duanya pernyataannya benar. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, sebanyak N mol gas diberikan ke dalam beberapa proses termodinamika. Proses AB isotermal. Kalau AB isotermal berarti suhu A sama dengan suhu B, gitu ya. Lalu proses BC isovolume berarti itu nanti volumenya tetap, CD isobar dan DA isovolume. Itu isovolume isokorik maksudnya. Nah, pertanyaan berapakah usaha yang dilakukan pada siklus ABCD ini? Berarti sebenarnya mencari usaha pada siklus bisa luas grafik. Masalahnya ada lengkungan seperti ini. Jadi kita nggak bisa mencari luas grafik secara gamblang. Maka nanti mencari usaha proses ABC DA itu akan kita kerjakan WAB tambah WBC tambah WCD tambah WDA. Lalu ada beberapa yang nol nih. Yang nol yang mana saja? Yaitu WBC. WBC kan tidak ada perubahan volume. Lalu apalagi WDA, tidak ada perubahan volume atau isovolume. Isovolume itu W-nya 0, itu 0 ya. Maka tinggal kita selesaikan aja. WAB itu adalah isotermal, berarti kalau isotermal itu adalah nRT ln V2 per P1 atau PV logaritma natural VB per VA. Nah, di sini karena isotermal berarti VA akan sama dengan PB-VB. Maka kita dapatkan PA-VA berarti 2V dikali V logaritma natural VB per VA. 2V per V berarti logaritma natural 2. Nah, ini usaha dari A ke B. Sedangkan usaha dari C ke D itu sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Kalau dia isobar, nah rumusnya seperti ini. Tekanan di titik CD-nya maksudnya. Tekanannya tetap berarti 0,5 P dikali perubahan volumenya. Dari C ke D itu perubahan volumenya minus ya. Kompresi dia dari 2V menjadi V berarti minus V. Sehingga usaha C ke D itu adalah minus. Berarti minus 0,5 PV. Lalu kalau kita jumlahkan usaha totalnya akan menjadi W totalnya dijumlah tadi ya, berarti WAB tambah WCD aja. WAB tambah WCD, PV-nya dikeluarkan dikali dengan di sini 2 logaritma natural 2 dikurang 0,5. Jawaban yang paling tepat adalah
itu E ya. PV kali 2 logaritma natural 2 min setengah. Soal berikutnya, nilai kecepatan efektif dari gas ideal berbanding lurus dengan akar dari tekanan dan berbanding terbalik dengan massa jenis tersebut. Lalu kita ingat V sama dengan akar dari, ini PRMS ya, PRMS, akar dari 3R dikali suhu mutlak dibagi massa molekul relatifnya sama dengan akar dari 3KT dibagi dengan massa satu molekulnya, atau sama dengan kalau disederhanakan nanti ini jadi akar 3P per rho. Jadi dari persamaan ini berbanding lurus dengan akar dari tekanan dan berbanding terbalik dengan massa jenis tersebut. Ini adalah pernyataan yang benar. Akar ya, berbanding lurus dengan akar. Namun energi kinetik rata-ratanya kita ambil dari persamaan energi kinetik rata-rata itu sama dengan F per 2 KT. Jadi energi kinetiknya itu tergantung pada suhu. Nah, akan tetapi menurut teori ekipartisi, energi kinetik bukan hanya tergantung pada suhu, karena untuk beberapa jenis gas tertentu dia bisa berrotasi bahkan bervibrasi. Jadi faktor yang mempengaruhi selain suhu juga faktornya adalah derajat kebebasan. F ini bermacam-macam. Untuk monoatomik itu 3, untuk diatomik kalau suhu sedang rendah dan tinggi bisa jadi 3, 5, 7. Maka faktor yang lainnya adalah derajat kebebasan. Jadi selain suhu ada juga derajat kebebasan. Maka pernyataan ini adalah kalau karena hanya itu jadi pernyataan yang salah. Selanjutnya untuk soal nomor 9, ini merupakan soal tentang mesin Carnot, di mana mesin Carnot ini mengambil mengambil kalor dari suhu yang tinggi ya. Berarti ini adalah T1 dan membuangnya ke suhu rendah. Lalu dia menghasilkan usaha. Nah, untuk mesin Carnot sendiri, rumus untuk mencari efisiensi itu adalah W per Q1 atau usaha yang dihasilkan per kalori yang diserap dikali 100%. Lalu ciri khas Carnot sendiri bahwa Q1 itu diserap dari T1 ya tadi, dan Q2 dibuang ke suhu rendah, di mana perbandingannya Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Maka rumusnya bisa kita reduksi menjadi 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, kira-kira ini persamaan efisiensi. Maka dari sini, dari soal ini diketahui kalori yang masuk 10 kJ, efisiensinya berapa? Untuk mencari efisiensinya bisa kita dapatkan efisiensi sama dengan 1 min, harus kita ganti dalam Kelvin nih. Suhu rendahnya 127, itu 400 ya. Suhu tingginya 227, 500 dalam Kelvin ya, dikali 100%. Maka itu adalah 1 kurang 4 per 5, berarti 1/5. 1/5 itu sama dengan 20%. Berarti ini pernyataan yang benar. Kerja yang dilakukan bisa kita dapatkan dari efisiensi. Ya, efisiensi sama dengan W per Q1. Maka 1/5 ya, ini 20% 1/5 W per Q1, Q1-nya itu 10 kJ. Maka dari sini kita bisa dapatkan usahanya sama dengan 2 kJ atau 2000 Joule. Lalu kalau begitu, kalau usahanya 2 kJ sementara yang masuk 10 kJ, berarti bisa kita pastikan kalori yang terbuang adalah sebesar, untuk mencari kalori yang terbuang itu, nah kita lihat sini ya, Q1 masuk, sebagian dijadi W, sebagian dibuang jadi Q2. Nah, ini ya, sehingga bisa kita pastikan Q2-nya sebesar, ya ini masuk, keluar, dan jadi usaha gitu ya. Q2-nya akan jadi 800 Joule atau 8 kJ ya. Lalu perbandingan kerja dan kalori yang masuk. Ditanya perbandingan kerja. Kerja itu W dibanding Q1.
berapa gitu ya. W-nya itu tadi 2 banding Q1-nya adalah 10, berarti 1 banding 5. Maka ini pernyataan yang salah, inilah pernyataan yang benar, ini pernyataan yang benar. Jadi 1 dan 3 itu adalah B. Ya, kita lihat soal nomor 10. Di sini diketahui di grafiknya proses AB, proses isobar, proses BC, isokorik. Nah, untuk isokorik itu langsung nanti kita tahu W sama dengan 0 ya. Usahanya 0. Lalu ada proses CA adiabatis. Nilai konstanta gas adalah R dan jumlah molnya adalah N. Dan diatomik. Nah, untuk diatomik ini untuk mencari usaha pada adiabatik itu kan butuh gamma. Untuk diatomik itu kita asumsinya gammanya itu adalah pada suhu sedang ya. Mesin pada suhu sedang berarti 7/5 ya. Jadi gammanya nanti 7/5 untuk diatomik proses termodinamikanya. Pertanyaan usaha total. Nah, untuk mencari usaha total itu W total berarti W siklus A, B, C, A begitu ya. Maka sama dengan WAB tambah WBC tambah WCA. WBC itu sama dengan 0 tadi ya, karena isokor ya, isokorik. Maka kita tinggal cari WAB sama dengan P kali delta V ya, karena isobar P kali delta V, karena tidak ada tekanan dan perubahan volumenya kelihatan atau diketahui, maka bisa kita cari pakai N R delta T. P kali delta V berarti NR, delta T-nya berarti TB min TA. TB-nya ada 5, TA-nya 2 berarti 5 kurang 2, 3 berarti 3 NRT. Nah, inilah usaha pada proses AB. Sekarang usaha pada proses CA itu karena adiabatis berarti pakai persamaan seper gamma min 1 dikali dengan VC min PA. Oke, maka kita kerjakan pakai persamaan ini. Seper gamma min 1, gammanya 7/5 kurang 1 berarti 2/5. Berarti seper 2/5 dikali VC karena di sini tidak diketahui tekanan dan volume berarti NR TC kurang NR TA. Berarti di sini 5/2 dikali NRTC, berarti NR TC-nya itu adalah T, sedangkan TA-nya adalah 2T, berarti NR dikali min T ya gitu ya, berarti NRT. Nah, di sini kita tulis minnya. Maka nanti usaha totalnya kalau dijumlah jadi 3 NRT dikurang 5/2 NRT. 3 kurang 5/2, maka jawaban yang paling tepat adalah setengah NRT.